Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Fatir ayat 29-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah menciptakan Al-Quran untuk umatnya melalui Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan, dengan ikhlas tanpa ria, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Teman-teman semua, seringkali kita lengah dalam membaca, mengamalkan, dan mempelajari, apalagi dalam menghafal. Sedangkan Allah menjanjikan surga bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Apalagi dalam menghafal Al-Quran sangatlah sedikit orang yang bisa menghafalnya, padahal jelas-jelas Allah menjanjikan mahkota surga untuknya, dan mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah. Berdasarkan amal baktinya, firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur, yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Dan Allah menjanjikan mereka, para penghafal, akan diberikan perhiasan yang berbeda jauh lebih indah dari hambanya yang lain. Penghafal Al-Quran yang Allah janjikan, di mana dijelaskan dalam surat Fatir ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir, yang artinya, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ada firman Allah yang di dalamnya, "Hei, saat Anda naik ke surga, wahai penghafal, setiap tingkatnya masuklah dengan membacakan lantunan Al-Quran yang sering kau bacakan." Masya Allah, indahnya menjadi seorang penghafal. Bahkan sebelum dia masuk ke surga, Allah jelaskan dalam Al-Quran akan menghiasi hambanya yang seorang penghafal. Di surga kelak, dia akan dipakaikan mahkota surganya, kemudian akan dipanggilkan orang tuanya jika ia beriman kepada Allah. Bahkan, seorang penghafal akan diberikan oleh Allah jubah kehormatannya. Ketika dia naik ke surganya, dia disebut Jannatu Adn. Bahkan dia bisa membawa pasangannya ke surga. Bukan hanya orang tuanya saja, bahkan ketika cucunya beramal soleh, maka akan bawa ke dalam surga juga. Di mana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yang artinya surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan bahkan ahli Quran atau penghafal Al-Quran akan diperebutkan untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga. Ingatlah, jangan pernah meremehkan amalan seseorang. Bisa saja jika Anda melihat orang yang Anda anggap remeh amalannya, kemungkinan dia di balik pandangan Anda sedang menyiapkan amalan-amalan surganya. Jika kehidupan Anda dipenuhi oleh ayat Al-Quran, di sanalah kebaikan akan bersemai dalam jasad Anda. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari dan memahami lalu mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.